Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Tri Susanto. Saya dari kelas manajemen Sabtu pagi kampus Tanjung Duren. Di sini saya ingin mewakilkan dari teman-teman saya dari kelompok 10. Saya ingin mengerjakan presentasi makalah studi kelayakan bisnis, mata kuliah Warsa Wirausaha, dosen pengampu Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskom MM. Baik, gak perlu lama-lama, langsung aja saya mulai presentasinya. Pengertian studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan. Nah, hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda, bahkan tidak dijalankan. Dengan pengertian studi kelayakan bisnis menurut para ahli, menurut Sutrisno, studi kelayakan bisnis merupakan studi atau pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuannya atau tidak. 2. Menurut Niti Sedmito dan Burhan, studi kelayakan bisnis merupakan suatu metode penjajagan dari suatu gagasan usaha tentang kemungkinan layak atau tidaknya gagasan usaha tersebut dilaksanakan. 3. Menurut Usain Umar, studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian layak atau tidaknya suatu proses besar yang biasanya merupakan proyek investasi itu dilaksanakan. Tujuan studi kelayakan bisnis. Pada dasarnya, tujuan studi kelayakan bisnis adalah untuk mengukur peluang keberhasilan suatu usaha di masa mendatang sehingga pengusaha dapat menilai apakah bisnis tersebut layak dijalankan atau tidak. Setiap pengusaha pastinya menginginkan bisnisnya sukses dan berhasil. Berikut tujuan dari studi kelayakan bisnis, yaitu A. Mengurangi risiko kerugian. Tentu saja meminimalkan risiko menjadi salah satu perhatian dan harapan dalam membangun sebuah bisnis. Alasannya adalah karena segala hal yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat diprediksi hingga perlu melakukan analisis studi kelayakan agar segala risikonya bisa diperkecil. Untuk yang B, memudahkan perencanaan usaha. Pengertiannya, studi kelayakan bisnis memudahkan kamu dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. C. Memudahkan pengawasan. Pengertiannya, dengan pelaksanaan sesuai rencana yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan bisnis, maka pengawasan dalam proses operasional bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar bisnis berjalan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan semua rencana. D. Memudahkan pengendalian. Pengertiannya, bila terjadi penyimpangan dalam bisnis yang sedang berjalan, kamu bisa lebih mudah memperbaikinya dan dapat langsung mengendalikannya hingga penyimpangan tidak semakin jauh melebar. E. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Pengertiannya, perencanaan yang sudah disusun dapat lebih mudah diterapkan sehingga proses bisnis yang dilakukan bisa berjalan lancar karena semua orang terlibat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan bisnis. Adapun pihak yang memerlukan dan berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis diantaranya itu A. Pihak wirausaha, pemilik perusahaan. Studi kelayakan yang sangat penting dilakukan supaya kegiatan bisnisnya tidak mengalami kegagalan dan dapat memberi keuntungan sepanjang waktu. B. Pihak investor dan penyediaan dana. Studi kelayakan digunakan sebagai bahan pertimbangan layak tidaknya investasi dilakukan. Apakah investasi yang dilakukannya memberikan jaminan pengembalian investasi return of investment yang memadai atau tidak. C. Pihak manajemen. Pihak manajemen juga membutuhkan bantuan dari jasa studi kelayakan bisnis, terutama dalam hal evaluasi dari pengawasan kegiatan operasional bisnis, karena para pakar ini dapat melihat hal tertentu yang luput dari pandangan manajemen sehingga kegiatan bisnis bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. D. Pihak masyarakat dan pemerintah. Studi kelayakan juga diperlukan terutama sebagai bahan kajian apakah usaha yang didirikan atau dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau malah merugikan. Bagaimana dampak lingkungannya, apakah positif atau negatif. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Secara umum, suatu pengerjaan proyek atau usaha yang akan dilakukan dianggap
fleksibel adalah apabila memenuhi kriteria 1. Proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut mampu memberikan manfaat yang berarti kepada publik masyarakat. 2. Proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut adalah dianggap mampu berkembang expand dan yang terpenting memiliki kondisi kontinuitas usaha yang tinggi. 3. Proyek atau usaha yang dikerjakan itu nantinya diperkirakan akan mampu tahan terhadap berbagai goncangan economic fluctuation baik karena faktor domestik maupun global. 4. Proyek atau usaha yang tahan terhadap berbagai masalah termasuk jika timbulnya krisis kepercayaan. 5. Proyek atau usaha tersebut diharapkan akan bisa menampung lapangan pekerjaan atau secara tidak langsung telah mencoba mengurangi angka pengangguran. Unemployment. 6. Proyek atau usaha yang sedang dilaksanakan tersebut adalah searah dengan konsep rencana pembangunan pemerintah baik Pemda atau pusat, local government and government plan. 7. Manajer yang membawahi pengerjaan proyek atau usaha adalah orang yang memiliki pengalaman, experience, dan pendidikan education yang cukup. 8. Manajer dan karyawan yang mengerjakan proyek atau usaha tersebut adalah memiliki performance yang dapat dipertanggungjawabkan secara konsep manajemen modern seperti kedisiplinan, kejujuran, loyalitas, dan keinginan untuk terus memperbaiki kesalahan. 9. Diharapkan proyek atau usaha tersebut berkeinginan untuk jangka panjang untuk menerapkan penggunaan teknologi modern, mengantisipasi pengembangan teknologi dinamis, juga untuk mengantisipasi akan munculnya para pesaing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata maupun dalam perbuatan. Presentasi selanjutnya akan dibantu oleh teman saya atas nama Mutia Sapitri. Silakan Mutia Sapitri. Perkenalkan, nama saya Mutia Sapitri dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan materi mengenai beberapa aspek yang tidak bisa dihilangkan dalam kajian kelayakan, yaitu pertama, aspek sumber daya manusia. Dalam hal membangun proyek bisnis, ketersediaan SDM-nya, yaitu manajer proyek dan staf proyek, hendaknya dikaji secara cermat. Kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis sangat tergantung pada SDM yang solid, yaitu manajer dan timnya. Membangun sebuah tim yang efektif merupakan suatu kombinasi antara seni dan ilmu pengetahuan. Dalam membangun sebuah tim yang efektif, pertimbangan harus diadakan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim semata, tetapi juga pada peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Yang kedua, aspek teknis. Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek, seperti penentuan kapasitas produk, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Persyaratan teknis yang paling penting adalah poin 1, desain fungsional produk dan daya tarik penampilannya. Poin 2, fleksibilitas. Memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Poin 3, daya tahan bahan baku produk dapat diandalkan. Kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Yang ketiga, aspek pemasaran. Untuk menganalisis aspek pemasaran, seorang wirausaha terlebih dahulu harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran yang memadai berdasarkan analisis dan prediksi apakah bisnis yang akan dirintis atau dikembangkan memiliki peluang pasar yang memadai atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sagita dari kelompok 10. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam analisis pasar, biasanya terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis dan dicermati. Di antaranya,
1. Kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi, berarti peluang besar bisnis kita terbuka dan layak bila dilihat dari kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua, segmentasi. Segmentasi pasar, pelanggan dikelompokkan dan diidentifikasikan, misalnya berdasarkan geografi, demografi, dan sosial budaya. Yang ketiga, target. Target pasar menyangkut konsumen yang dapat diraih. Dan yang empat, nilai tambah. Wirausaha harus mengetahui nilai tambah produk dan jasa pada setiap rantai pemasaran, pemasok, dan agen hingga konsumen akhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek produksi. Beberapa unsur dari aspek produksi atau operasi yang harus dianalisis adalah yang satu, lokasi operasi. Untuk bisnis, hendaknya dipilih lokasi yang paling strategis dan efisien, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi pelanggannya. Volume operasi. Volume operasi harus relevan dengan potensi pasar dan prediksi permintaan, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan kapasitas. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan harus sesuai dengan perkembangan teknologi, masa kini, dan yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen. Dalam menganalisis aspek-aspek manajemen, terdapat beberapa unsur yang harus dianalisis seperti yang pertama, kepemilikan. Bentuk kepemilikan perusahaan hendaknya dipilih yang tidak beresiko terlalu tinggi dan menguntungkan. Yang kedua, organisasi. Bentuk organisasi perusahaan harus tepat dan efisien. Dan yang ketiga, tim manajemen. Bila bisnis merupakan skala besar, maka sebaiknya dibentuk tim manajemen yang solid. Yang keempat, karyawan. Karyawan harus disesuaikan dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan. Terima kasih. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang presentasi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Neneng Hasana dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Nomor 6, aspek keuangan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana, yaitu kebutuhan dana untuk operasional perusahaan. 2. Sumber dana, yaitu sumber dana internal dan modal eksternal. 3. Proyeksi neraca, sangat penting untuk mengetahui kelayakan perusahaan. 4. Proyeksi laba rugi. Proyeksi laba rugi dari tahun ke tahun menggambarkan perkiraan laba atau rugi di masa yang akan datang. 5. Proyeksi arus kas. Dari arus kas dapat dilihat kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya. 7. Aspek kemanfaatan. Aspek kemanfaatan yang dimaksud di sini adalah bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut nantinya diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga telah turut membantu menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan. Aspek ini dimaksudkan untuk meyakini apakah secara yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Jika suatu rencana bisnis yang tidak layak tetap direalisasikan, bisnis berisiko besar akan dihentikan oleh pihak yang berwajib atau oleh masyarakat. 8. Aspek kesempatan kerja. Di sini diharapkan bahwa proyek atau usaha yang dikerjakan tersebut adalah mampu untuk membuka lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat, yang otomatis itu adalah membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah angka pengangguran. Misalnya pada usaha yang sifatnya padat karya, jelas untuk usaha seperti ini penyerapan jumlah tenaga kerja akan terasa sangat signifikan terjadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ambrosius Bawur dari kelompok 10. Saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan lanjut membahas bagian yang ke-9, yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan suatu perusahaan, seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang ditimbulkannya keseimbangan ekosistem lingkungan harus selalu dijaga. Pada saat kerusakan lingkungan sudah terjadi, kesinambungan semula adalah sangat sulit karena proses stabilitas lingkungan itu adalah waktu yang sangat aman. Yang
berikut yaitu aspek ekonomi, sosial, dan politik. Yang pertama yaitu aspek ekonomi, meliputi yang pertama rencana pembangunan nasional, terus yang kedua distribusi nilai tambahan, terus yang ketiga keuntungan ekonomi nasional, dan yang keempat hambatan di bidang ekonomi, dan yang kelima dukungan pemerintah. Terus yang berikutnya aspek sosial, meliputi yang pertama perusahaan sebagai lembaga sosial, terus yang kedua perubahan kondisi sosial yang kompleks, dan yang ketiga perusahaan dalam masyarakat yang perlu realisasi, dan yang keempat adalah aspek politik ditamakan pada good news yang bad news. Kesimpulannya, studi kelayakan usaha merupakan cara untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memulai suatu bisnis atau usaha. Dalam memilih usaha, banyak yang harus memperhatikan, mulai dari lokasi, barang yang akan digunakan untuk usaha, sarana atau objek yang akan menerima barang, dan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tersebut. Baik, terima kasih. Ini saja hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, tugas besar workshop kewirausahaan. Shalom.